Kak, sini. Beliin mama minyak goreng ya, sama sabun cuci juga. Ini uangnya. Ya, Ma. Loh, kok uang kembaliannya gak dibalikin ke mama sih? Enggak. Itu kan bukan uang kamu toh. Kalau kamu ngambil uang sembarangan, itu termasuk bibit korupsi loh. Iya sih, Kak. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Ada beberapa teori penyebab korupsi, di antaranya teori triangle fraud, teori Ghosn, teori CDMA, teori willingness and opportunity, dan teori cost-benefit model. Teori triangle fraud menyatakan ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Menurut teori Ghosn, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Teori CDMA menyatakan korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Menurut teori willingness and opportunity, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Teori cost-benefit model menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta dampak kerusakan lingkungan. Kasus-kasus korupsi: yang pertama, korupsi penggelapan jabatan; yang kedua, korupsi tindakan pemerasan; yang ketiga, korupsi gratifikasi; yang keempat, korupsi benturan kepentingan pengadaan; yang kelima, korupsi perbuatan curang; yang keenam, korupsi keuangan negara. Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi diantaranya mengakhiri impunitas, reformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, mengenali jenis korupsi, memaksimalkan kekuatan masyarakat, menggunakan jalur komunikasi alternatif, memanfaatkan teknologi, memberikan kontribusi, serta menutup celah internasional. Dapat disimpulkan bahwa korupsi sangat merugikan bagi banyak orang. Maka dari itu, jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Satukan langkah, Satukan jiwa. Lawan korupsi.